Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Pisces, kamu sudah berkenan untuk ngeklik video ini dan terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia. Untuk kita lihat ya bagaimana kondisi dan keadaan hubungan kalian untuk di bulan Januari 2026 nanti. Oke, namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Pisces, ini dia langsung saja. Nah, ada di sini. Oke. Kemudian ini dan berikutnya ada di sini. Wah. Oke. Nah, berikutnya ada di sini dan kemudian ada di sini. Yup. Nah, berikutnya ada ini dan kemudian ada di sini, ya. Berikutnya ada ini dan kemudiannya ada di sini. Wow. Oke ya, oke. Nah, jadi kalau melihat begini. Nampaknya Mari hubungan kalian ini tuh semacam kamu yang memang memilih untuk lebih banyak memberi gitu ya, untuk banyak investasi dalam relationshipnya kalian gitu loh. Jadi kamu ini tuh boleh sedang mabuk kepayang di saat sekarang gitu ya, walaupun beberapa diantara kaum Pisces Mari nampak usianya kalian udah nggak muda lagi gitu ya. Tapi kok kayaknya ada merasakan sensasi puber gitu loh, macam jatuh cinta lagi gitu ya. Ketertarikan yang sangat besar kepada si dia gitu loh. Jadi bisa ini karena kehadirannya si dia ya, sebab bikin kamu mabuk kepayang. Wah, terjadi perubahan dari dalam dirinya kamu. Kamu jadi makin lembut gitu ya. Kamu jadi makin feminim gitu ya. Ini energinya loh ya, bukan feminim dalam artian kamu jadi kayak kewanita-wanitaan, enggak ya, energinya feminim. Lebih kayak mainnya itu tuh soal perasaan. Ya, dan energi feminim itu tuh kan dia gimana ya, kalau energi feminim dia kan banyak memberi ya. Nah, itu yang sedang kamu praktekkan terutama untuk di bulan Januari nanti. Gitu loh. Jadi kamu itu tuh yang kayak, aku kasih apa lagi ya sama dia, aku bikin apa ya, aku ngomong apa ya sama dia, biar dia seneng, biar dia bahagia, biar dia seneng sama aku, gitu loh, biar dia nyaman, gitu loh, biar dia tahu bahwa aku cinta sama dia. Namanya kalau orang lagi jatuh cinta kan pengen gitu ya, biar perasaan cintanya dia ini tuh terdeliverkan dengan baik ke orang yang dia cintai. Nah ini yang sedang terjadi di kamu, gitu loh. Kamu bisa di luaran sana ya, karena boleh-boleh maaf nih ya, bukan maksud mau menjilat-jilat kamu ya. Kamu bisa aja ya, kamu seorang pejabat ya, pokoknya kamu itu tinggi jabatannya ya. Di dunia sosial pun kamu ya orang terpandang, terkemuka misalnya gitu ya, orang penting lah katakan ya. Ya bisa-bisa ya memang kamu orang kaya, orang sukses, orang apalah gitu ya. Nah kamu bisa tegas gitu loh, nunjukin bahwa kamu punya power gitu. Tapi kalau dengan dia kamu bisa kayak, kita kesini ya, iya bebek, kita begitu ya, iya bebek. Padahal kalau di kantor kamu yang perintah, woi kamu gini ya, kamu mesti begitu ya gitu. Di kantor kamu perintah-perintah orang gitu loh. Tapi kalau dengan dia, nanti kita makan bakso ya beb, padahal kamu nggak seneng bakso, tapi demi dia ya udah ayo kita makan bakso gitu. Boleh kamu jadinya ngikut aja gitu ya, macam bocil yang diseret-seret emaknya ke kian kemari kemana-mana. Bisa kamunya kayak kita ya. Dia mau apa, dia perlu apa, oh kamu sibuk, aku harus memberikan itu gitu. Di sana kamu pengen kamu berarti bagi dia, kamu pengen bahwa kamunya itu tuh ya bener-bener dihargai oleh dia gitu. Dia tidak menyesal memilih kamu sebagai suaminya, sebagai istrinya ya. Itu yang mau kamu pastikan gitu loh.
Dia bukan salah pilih. Jadi di sini tuh kamu mau tunjukin sisi terbaiknya kamu sama yayang bebeknya kamu. Gitu ya. Jadi kamu boleh makin manja sama dia. Nah, itu juga bisa ya, makin manja. Kamu bisa langsung punya peran dua. Kamu provider bagi hidup pribadinya dia, tapi sekaligus kamu adalah ininya dia ya, kitinya dia gitu ya. Kamu mau dimanja, kamu mau disayang sama dia, seperti itu ya. Supaya ini tuh bisa tetap menjadi pemicu pemicu rasa jatuh cinta yang sedang berbunga-bunganya kamu ini semakin besar, semakin nikmat ya. Nah, seperti itu di sana. Jadi Marliat, kamu udah banyak nih ya, keluar duit kamu nih bisa udah banyak gitu loh. Dan boleh-boleh bahkan kamu bisa aja konyol, kamu bisa aja nekat di sini. Mari lihat, saking inginnya kamu ngebahagiain dia gitu loh, saking inginnya. Jadi boleh ya untuk beberapa di antara kalian kayak nggak main-main lah. Mari lihat ya, ini sesuai dengan kemampuan kamu gitu ya. Tapi kamu udah ngasih gitu banyak. Nekatnya itu tuh lagi boleh gini. Kamu kayak walaupun kalian masih pacaran misalnya, tapi kamu punya rumah nih. Kamu bisa itu tuh kayak ngasih rumahnya kamu untuk ditempati sama dia misalnya. Atau kamu kayak ngeluarin duit banyak supaya bisa menyewa apartemen mewah ya untuk dia. Jadi ini tuh kayak all out kamunya ya, nggak nanggung-nanggung kamu bisa di sini. Kamu bisa menghabiskan separuh bahkan lebih dari tabungannya kamu untuk dia, gitu loh. Kamu beli mobil atas nama dia, tanah atas nama dia, rumah atas nama dia, gitu ya. Kamu kasih tahu pin ATM-nya kamu, ya. Kamu kasih tahu pin brankasnya kamu misalnya kayak gitu, ya sana. Jadi apa-apa yang menjadi private dalam hidupnya kamu tidak lagi menjadi private, sudah menjadi informasi terbuka untuk si yayang bebeknya kamu ini. Wah, hebat banget kamu ya kalau jatuh cinta. Gitulah ya. Gitu. Orang Pisces ya kalau udah jatuh cinta, sak ginjal-ginjal pun dikasihkan gitu. Di sana kan nggak nanggung kalau beneran cinta. Gitu loh. Bucin. Bisa bucin. Dan yang iyanya memang kamu bangga di sini. Malah kalau berhayalnya kamu, hayalannya kamu, aku mau ngasih dia ini, aku mau ngasih dia itu, aku mau bawa dia jalan-jalan, aku mau beliin dia kastil di Inggris sana, wah ya, ya. Aku mau ngambil paket tour untuk dia jalan-jalan ke Pluto sana. Bisa ini, mari lihat kamunya ke sana, gitu loh. Kepala kamu pun kamu mau letakkan di kakinya dia. Kira-kiranya gitu. Saking yang iya banget gitu loh. Kamunya ke si pasangannya kamu ini. Gitu. Apalagi kalau jika saat ini tuh kamu masih mengejar dia ya. Maksudnya ini tuh dalam proses PDKT. Wih, gila ya. Walaupun ini masih PDKT, macem lah ya. Udah kayak treatment kepada seorang ratu, seorang raja. Begitu mari lihat bisa caranya kamu. Caranya kamu mem-PDKT si seseorang ini. Gitu, ya. Tetapi kamu juga harus waras ya. Kamu juga harus pakai logiknya kamu. Karena ini tuh sebenarnya sih mari lihat boleh ya, cukup berbahaya ini. Bagaimana caranya kamu ke dia. Gitu loh. Nampaknya mari bisa ini kamu tuh terlalu bablas. Sebab apa? Nanti gini loh. Kamu jadi kayak kamu tanpa sadar bisa ya. Seperti sedang mengajari seseorang ini, mari nampak. Mengajari, dia hanya menikmati apa yang kamu beri. Bukan dia menikmati tentang siapa kamunya, diri kamu ini. Karena mari lihat,
konsentrasinya dia, fokusnya dia adalah ke tas yang kamu kasih, ke uang yang kamu kasih, ke rumah mewah yang kamu kasih, ke treatment yang kamu kasih. Tapi kamunya bisa dia nggak lihat. Itu yang mari tangkap. Itu yang mari tangkap. Jadi dia lebih fokus, apalagi ya yang bisa aku dapat dari Pisces. Lebih ke situ dia mari lihat. Jadi bukan siapa kamunya, tapi apa dari kamunya. Gitu di sana. Jadi akhirnya dia gini, kalaupun ada person yang dia lihat, personnya itu tuh adalah diri dia sendiri. Jadi kok kayaknya tiada kamu ya, tiada dirinya kamu di matanya dia, gitu loh. Tapi lagi-lagi apa yang ada kamu berikan kepada dia, itu yang dia tengok gitu loh, itu yang dia hargai, gitu. Ya namanya kalau dia dikasih, ya dia nggak mau nolak dong, nggak mau nolak, ya dia terima aja. Mau kamu kasih apa, kayak mau matahari kamu kasih sama dia, oh iya, dia ambil itu. Dan dia di sini jadinya mikir gini, kebalik jadinya pikirannya dia bisa mikir kayak gini, oh ya aku tuh dikasih sama Pisces karena memang aku cantik, karena memang aku ganteng, karena memang aku pantas aku dikasih seperti ini. Lebih ke situ nanti. Dia lebih bangga kepada dirinya dia, bukannya kayak ih kamu bermurah hati sama dia, kamu baik banget ya sama aku gitu. Bukan kayak gitu dia lihat, gitu loh. Jadi misalnya gini, misalnya dia mau pamer ini sama teman-temannya, ya, kamu beliin dia handphone baru lah misalnya, ya, dia mau pamerin sama temennya. Yang dia pamerin itu adalah, oh ini handphonenya dia aja, dia nggak sebut nama kamu, bahwa handphone ini datangnya dari Pisces, dia nggak sebut, tapi dia hanya bilang, wow aku nih loh beli handphone buahan, ya, dengan tipe terbaru misalnya. Ya udah ini aja yang dia tunjukin gitu. Tapi dia nggak bilang, ini loh aku dapat dari Pisces, baik banget dia sama aku, gitu. Cinta dia sama aku, sayang Piscesnya sama aku, aku bersyukur banget ketemu sama Pisces. Nggak kayak gitu ngomongnya. Oh, tengok nih Cong, gua punya handphone baru Cong, gitu ke teman-temannya dia. Nah, itu ya contohnya ya. Di sana. Nah, kalau kamu PDKT sama dia di saat ini, chance-nya kamu untuk dapetin dia sudah berapa persen sih? Ya, kalau misalnya itu ada pertanyaannya kamu, chance-nya kamu untuk dapetin dia berapa persen? Untuk di saat sekarang, ya, paling kuat itu tuh poinnya dari 0 sampai 10, chance-nya kamu benar-benar diterima dan dia mau berkomitmen sama kamu, itu tuh hanya ada di poin 3 dari 10. Makanya tadi kata Mari, ini bahaya ini kamu kayak ginian, bahaya kamu, gitu loh. Jadinya ini urusan tentang materi, gitu ya, tentang servis, gitu loh. Ini bukan lagi cerita tentang cinta kasih, gitu. Melenceng, Mari nampak melenceng untuk di saat ini Pisces. Dan dia bolehin itu, kayak akhirnya datang pemikiran-pemikiran agak-agak jahat, pengen ngambil dapat lebih banyak lagi dari kamu, gitu, pengen ngambil banyak lagi, gitu ya. Dan hati-hati kamu. Nanti kalau dia udah dapat lebih banyak lagi dari kamu, bisa-bisa kamu dibuang. Boleh kamu dibuang, nanti kamu jangan zong. Udah habis duitnya kamu sekian ratus juta misalnya ya, sekian unit rumah, tanah, apa dan sebagainya. Kamu nanti gigit jari loh, jamilah nanti kamu jatuh miskin lagi gitu. Hati-hati di sini. Jadi over treatment kamunya ya, ke si yang bebeknya kamu ini. Jadi yang dia pikirkan hanya materi aja jadinya sama kamu.
Hanya keuntungan-keuntungan saja yang dia lihat dari kamu. Ya benar-benar ini tuh kayak lagi masuk bursa saham, pasar, ekonomi, uang gitu loh. Hanya itu aja jadinya. Gitu ya. Jadi yang kayak, kalau dilihat-lihat ya, orang ini tuh bisa aja bersikap cuek sama kamu. Tapi ya itu, kayak kamu tuh kerbau yang dicocok hidungnya, lagi gelap gitu. Iya, apa itu istilah-istilah apa, tai kambing rasa coklat yang gitu itu ya. Nampaknya Mari boleh ini sedang kamu alami saat di bulan Januari terutama ya, ke si Yayang Bebeknya kamu. Jadi yang kamu melihat dia udah kayak dewa dewi aja lah, udah sempurna banget lah dia. Dan kamu over pede bahwa walaupun kamu keluar sudah sekian banyak, pasti dia akan mau berkomitmen dengan kamu. Dia akan punya pemikiran baik tentang kamu. Dia akan merawat dan menjaga hubungan dengan kamu. Enggak nih, Mari nampak. Enggak. Nanti kalau dia udah nggak dapat lagi apa-apa dari kamu, udah deh. Kamu akan lihat, sikapnya dia berubah 180 derajat ke kamu. Kita potong telinganya Mari kalau tidak. Kalau tidak itu yang terjadi. Tapi tentu ya bagi-bagi yang resonate aja lo ya. Nanti kan Mari akan tarik koin untuk melihat inisial dan juga zodiaknya ya. Nah di situ. Bisa-bisa kamu dicampak karena kamu udah nggak berfungsi lagi, kamu udah barang nggak berguna lagi, buang kamu. Gitu, hati-hati. Hati-hati kamunya. Itu loh. Jadi kayak mengekspresikan cintanya kamu wajib ya. Memastikan bahwa kamu adalah pasangan yang baik bagi dia wajib. Tapi juga rasionya dipakai. Gitu loh. Jangan percayakan semua uang tabungannya kamu habis untuk dia, jangan. Sekiranya dia ini tuh udah jadi istrinya kamu atau sudah jadi suaminya kamu. Ya, sekiranya dia sudah jadi istri ataupun sudah jadi suaminya kamu. Tapi belum tentu kesetiaan sebagai istri, sebagai suami akan dia tegakkan dalam hubungan dengan kamu. Kalau kamu udah jatuh miskin, gak mau dia miskin ikutan sama kamu. Dia gak dampingi kamu dalam suka ataupun dukanya. Boleh-boleh dia hanya akan memikirkan sukanya saja. Gitu loh. Apalagi dia sudah terbiasa ya dengan apa yang kamu sudah lakukan kepada dia. Mau ikutan turun derajat dengan kamu, misalnya ketika kamu terbalik nih kehidupannya kamu gitu ya, nggak mau dia itu bos, nggak mau. Hati-hati kamu ya, karena dia sedang memikirkan diri dia sendiri ini. Nah lihat, jadi kalaupun dia mesra-mesra sama kamu, ya itu pantas-pantasannya aja itu, pantas-pantasan di depan kamu aja. Tapi kalau Mari lihat sih kebanyakan sih enggak ya, biasa aja dia. Jadi kayak ini kalau Mari ilustrasikan gitu ya, seorang ratu yang duduk di singgasana ya, seorang raja yang duduk di singgasana, dialah itu ya, dia seorang ratunya itu, dia seorang rajanya itu. Dan ini kalau Mari ilustrasikan ya, itu kayak kamu adalah hambanya yang duduk di lantai di sebelah kakinya dia. Ambilin ini ya ambil, lakukan ini ya lakukan ya, gitu. Beneran, jadinya kamu bisa Mari nampak di sini tuh sebagai budak cintanya dia. Kamu memperbudak dirinya kamu sendiri karena kamu mencintai dia. Kalau dilihat apakah treatmentnya dia manis betul sama kamu? Enggak juga nih Mari. Kamu sering juga dicuekin, gitu ya. Kamu sering ditinggal-tinggalin gitu ya. Dia nggak perhatian juga sama kamu gitu. Di sana, kamu bisa tuh didiemin ya. Sanggup dia ngediemin kamu berlama-lama, misalnya kalau kalian tengkar, boleh dia nggak peduli sampai datang kamu nanti minta maaf, ngambil hati lagi, ngasih ini ngasih itu lagi, baru dia mau sama kamu ya, baru mau dia ngobrol lagi, ngomong lagi, deket lagi sama kamu gitu. Jadi ya ini tuh transaksional kalau Mari lihat di sana. Bisa dia tuh ya, tiba-tibanya dia kayak yang pergi kemana nggak pamit sama kamu, tiba-tiba kamu lihat dia udah happy di situ gitu. Mari nampak. Jadi ya memang satu sisi bolehlah
ya kehidupan yang dia miliki saat ini bersama dengan kamu. Wah, menyenangkan hatinya dia, menggembirakan dia. Ya siapa sih yang nggak seneng ya dapat suntikan dana misalnya ya. Ada boleh nih terupgrade hidupnya dia gara-gara kamu. Yang tadinya seumur-umur hidup dia hanya pernah megang duit itu tuh cuman 100 juta. Tapi ketika dengan kamu, bisa dia megang duit 800 juta misalnya. Wah, seneng lah. Happy banget. Ya ini kayaknya boleh lah ya, macam karmanya dia nih. Karmanya dia beruntung sekali berjumpa dengan kamu. Beruntung sekali dia punya kehidupan seperti ini setelah bersama dengan kamu. Gitu. Ya, tapi ini tuh boleh menjadi sebuah sebuah tanda bahaya nih untuk kamunya. Ya, kalau kamu terlalu seperti ini. Gitu loh. Jangan bodoh gitu. Maaf ya bahasanya Mari. Tapi jangan bodoh. Ini masih boleh dia itu tuh dengan sebegitu gampangnya mencampakkan kamu. Gitu loh. Ya, di sana. Baik. Mari tarik koinnya di sini ya, biar kita cari tahu kepada Pisces mana bacaannya disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja ya. Baik, mari awal dari inisial O ada ombak, I ada istana, L ada lama, P ada pelangi, W warna, Y ada yayasan, kemudian T ada tali, dan U ada usia. Masuk kita ke zodiaknya. Di sini ada energi dari sesama Pisces, berikut ada energi dari Libra, ada energi dari Cancer, dan kemudian ada energi dari Gemini hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.